Masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit tidak menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, kali ini SD Negeri 013 Balikpapan Kota kedatangan tamu dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Mungkin sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat, siapa tadi Kak? Ngoreksi. Halo Sobat Ngoreksi, saya Ampir Rumana, saya dari bagian Humas Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Salam kenal. Baik, jadi hari ini melakukan penjaringan kesehatan ya untuk guru-guru di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu, ini tuh sebenarnya program apa dan seperti apa? Oke, kami dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan mendukung kegiatan puskesmas dalam penjaringan kesehatan penyakit tidak menular ke guru-guru yang ada di SDN 013 Balikpapan ini. Untuk kegiatan ini fungsinya itu untuk bagaimana sih cara pencegahan penyakit tidak menular yang dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jadi ini ada kerjasama antara Rumah Sakit Pertamina dengan Puskesmas ya Bu? Iya benar, ini kerjasama Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dengan Puskesmas Perapatan. Apakah SD Negeri 013 Balikpapan Kota ini sasaran pertama dalam program ini atau sebelumnya sudah ada kegiatan yang seperti ini di sekolah lain? Untuk SD 013 ini sudah termaksud sekolah yang lainnya. Kami sudah ke sekolah-sekolah lain dan kami juga ini mungkin program terakhir di bulan ini dengan di SD 013 di dekat dengan Puskesmas Perapatan. Jadi sebenarnya kegiatan ini rutin ya Bu ya, Iya. diadakan di beberapa sekolah juga rutin. Apakah hanya satu kali dalam beberapa apakah ada jangka waktunya Bu programnya atau mungkin memang hanya sekali ini saja? Untuk program penyakit tidak menular ini, PTM ini, biasa kami menunggu konfirmasi dari puskesmas. Tergantung puskesmasnya mau melakukan pemeriksaan berapa bulan sekali, kami mensupport untuk pihak puskesmas beserta guru-guru yang ada di SDN 013 ini. Baik, kemudian dari hasilnya nih Bu, kira-kira gambaran besarnya seperti apa hasil dari pemeriksaan guru-guru SD Negeri 013 Balikpapan Kota? Oke, baik. Dari hasil yang telah kami lakukan pemeriksaan antara sekitar 50 pegawai guru beserta staf, rata-rata ada kadar gula darahnya yang tinggi. Kadar gulanya ya Bu ya? Iya benar. Kebanyakan makan manis-manis. Kebanyakan makan manis-manis. Jadi makanya sangat penting sebenarnya PTM ini untuk sekolah dan apalagi untuk guru-guru beserta staf untuk screening awal. Mengetahui ternyata kadar gula darah saya tinggi, jadi saya harus konsul ke dokter spesialis baik di puskesmas ataupun di rumah sakit untuk pencegahan selanjutnya. Nah, kemudian banyak juga tensi-tensi yang tinggi. Nah, salah satu tensi yang tinggi ini kan masuk dalam PTM, penyakit tidak menular. Tapi jadi itu juga jadi screening awal. Tensi saya tinggi, berarti saya harus mengurangi, saya harus menjaga pola makan. Kemudian jika saya harus rutin kontrol, jika masih tinggi berarti harus ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena guru-guru ini termasuk aset berharga negara, benar, untuk mencerdaskan penerus bangsa kita, apalagi Indonesia dengan generasi emasnya. Tapi memang menurut saya sangat membantu ya Bu ya kegiatan screening, karena memang seperti kita ketahui bahwa mungkin karena kita juga bukan di bidang kesehatan, jadi mungkin bukan fokus ke situ, jadi kadang tidak terlalu awas mengenai kesehatan. Jadi program screening ini, dari program screening ini kita jadi mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita makan. Kita mengetahui sejak dini bagaimana kegiatan kita untuk kedepannya. Benar banget. Kadang kan guru-guru ini saking asiknya nih, betul Bu, ngajar anak-anak nyemil. Tidak sadar loh Bu. Tadi saya tanya teman saya ada yang tensinya tinggi itu tidak berasa katanya. Para guru sudah merasa sebenarnya ini warning, cuma mungkin sakit kepala mungkin biasa, sinyalnya nggak berasa kan, lemas biasa mungkin karena kecapean mengajar. Jadi dengan adanya PTM ini bersama dengan Puskesmas Perapatan sangat membantu untuk ternyata saya ada gula darah tinggi nih, ternyata saya ada tensi tinggi nih, dan ternyata saya ada asam urat tinggi. Jadi saya sudah bisa mengontrol makanan yang dijelaskan dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas. Saya harus mengurangi yang manis-manis, saya harus mengurangi kacang-kacangan untuk asam urat saya, kemudian untuk tensi. Jadi harus melakukan aktivitas fisik walaupun sedikit, yang penting ada aktivitas fisik. Iya. Jadi mawas diri, ini sudah melebihi batas nih, saya harus konsul ke dokter. Akhirnya bisa mencegah dari awal.
penyakitnya Supaya untuk tidak ada berkelanjutan, komplikasi iya. ke lainnya. Kemudian untuk pemeriksaan ini Bu, kira-kira sebenarnya bagusnya itu rutin dilakukan setiap jangka waktu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Untuk bagi yang sudah gula darahnya tinggi Mhm, mhm. atau tensinya tinggi dan yang sudah mengkonsumsi obat, sebaiknya rutin setiap bulan Setiap dilakukan bulan ya Bu ya? pemeriksaan. Tapi untuk bagi yang karyawan atau guru-guru yang Mhm. sehat, tensinya bagus, gula darahnya bagus, asam uratnya bagus, minimal itu 3 bulan sekali untuk screening. 3 bulan 3 bulan sekali, sekali? iya. Jadi bisa memantau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Jika selama setahun ternyata rate-nya, Mhm. gulanya, terus itu tensinya, asam uratnya masih bagus, berarti pola makan yang kita terapkan pada dalam setahun itu sudah Sudah baik. baik. Jadi bisa dilanjutkan. Jadi bahan evaluasi lah ya Bu untuk diri Iya, sendiri untuk selama kedepannya bagaimana? kalau misalnya naik turun naik turun naik turun kan itu nanti kelihatan nih rentang Iya. selama 3 bulan itu. Jadi bisa oh ternyata 3 bulan ini makan saya tidak baik. Kemudian 3 bulan depan gula darah saya misalnya tensi saya bagus, oh berarti 3 bulan yang ini saya konsumsi makannya, aktivitas saya kemudian itu baik. Jadi itu bisa diterapkan untuk selanjutnya. Sebaiknya 3 bulan 3 sekali. bulan sekali itu kan Untuk gulanya yang semuanya normal, tapi untuk kalau yang ada yang gulanya tinggi atau tensinya tinggi, mungkin rutin iya sebulan sekali ya Bu iya ya. benar rutin. Mungkin bisa diberikan sedikit tips Bu untuk teman-teman rekan sejawat yang mungkin tensinya tinggi, gulanya tinggi, atau mungkin tadi beberapa yang benar-benar malah asam uratnya tinggi. Oh iya. Mungkin ada sedikit diberikan tips untuk supaya mengurangi, supaya di ambang batas normal. Untuk tips kesehatan untuk teman-teman semua atau guru-guru semua, pertama untuk yang tensinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi itu kurangin konsumsi asin-asin pada garam-garam. Apalagi kan ibu-ibu ini senang banget pleng pleng Iya, pleng kalau campur-campur. nggak gurih, kalau nggak asin kurang ya Bu. Mungkin dikurangi penyedap rasa yang Iya. berlebihan, bukan tidak boleh sama sekali tapi dikurangi. Kemudian yang tensinya tinggi, itu yang tensinya tinggi tadi. Kemudian yang gulanya tinggi, kurangin makanan gorengan. Kemudian yang manis-manis, kue yang mengandung banyak sekali Gula. gula-gula, itu mungkin bisa dikurangin. Kemudian apabila memang banyak makan gorengan atau gula, mungkin bisa dibarengin dengan kegiatan Kegiatan aktivitas fisik. fisik seperti olahraga. Terus yang asam uratnya tinggi nih, yang pecinta kacang-kacangan, ndak abdol nih kalau Iya Bu, ndak betul. duduk-duduk sampai nyemil Nyemil. kacang. Jadi mungkin boleh dikurangi, misalnya sehari 1 bungkus nih, nah berarti 3 hari atau 4 hari ke depan tidak usah makan kacang dulu. Kemudian sayur-sayur hijau seperti sayur bayam, bukan tidak boleh ya, tapi Kurangi dikurangi. ya, Ya benar dibatasi sekali. ya Bu ya, bukan tidak boleh tapi dibatasi. Iya. Tadi membahas aktivitas fisik nih Bu, idealnya sebenarnya berapa lama Bu kegiatan beraktivitas fisik kita? Aktivitas fisik sebenarnya 5 sampai 10 menit aja Per sudah hari cukup. sudah cukup ya? Apalagi kalau guru-guru ini kan jalan Iya sebenarnya dari betul Bu, lantai 2 naik ke lantai turun. 1 sudah termasuk aktivitas fisik sebenarnya, sudah mengurangi. Hanya saja setelah misalnya mengajar, nah ini rebahan sambil nyemilan. Biasanya pada saat seperti itu Tidak yang berasa ya Bu? berkurang aktivitas fisiknya. Untuk terakhir nih Bu, kira-kira kesan dan pesan yang ingin disampaikan setelah melakukan penjaringan di SD Negeri 013 Balikpapan Kota ini seperti apa? Untuk SDN 013, apalagi kami melakukan pemeriksaan fisik atau melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular untuk para guru. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami melakukan penjaringan aktif. Kemudian mau juga bertanya, oh ternyata saya ada ini. Saya harap semoga guru-guru sehat selalu. Amin. Kemudian rajin kontrol jika ada yang tinggi, dan semangat untuk para guru-guru untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Baik, Sobat Ngoreksi, sekian kegiatan podcast kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua selalu sehat. Dan kami dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota mengucapkan terima kasih juga Bu kepada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan karena telah melakukan penjaringan kesehatan di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Baik Sobat Ngoreksi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit tidak menular. Dadah.